angga to makundai tere alli iya to dibangun longa iya to dikondo busu-busu tona mammai alu tona petindoi bisara tona kalu bilubi to manda ummamai kadanna buang atau bintin umpetindoi bisaranna to tumang pararaata dulu kodo di bulan maallo to demo lante kulla atau marasan lante allo kabaran nuan rurate kulla di pemarasan si turu lamba inde simbolo kemanik inde lokon loirara delangan ladi tanda tasikih lante maallo to demo ladi to di bulan ni lante kulla to marasan pantarana to dio liliina padang ani barumpo pa dende anna to dio liliina padang nanai bendan to di poda tumuane allo angina tulang dan sianene bese liliina padang ani barumpo daenan na kombai to di poda tubuai ne sianene tak adu lagi to kulla apura di peretu kumutun na di bambangan kada bisa bungan na di omak balaran nampak lante kumbongan selok na buang jemaat komaturra tungkasangan na di tanda di pale allo malo di to di rungko kulla ma biada di na lambi lante allo to demo lante kulla atau marasan padi sunna mote allo tanda na mote masiang tedao sulona padang lani tanda tasiki ilante kombongan salok na buang ladi kombai lante pak limbuan na angga to sang adunduan pindan to sang irusan gori gerum deno pak nako pak paraya nako paraya lamanda iya umamai kada manda ilantan nunanda aluna buang ama tua sangka anak to kau banan lamamba umpetindoi lontara makaraingena datunna suruga ladu tumpin dari saruran rungkok laku mintu kumbongan salok na buang angka dosa ngadunduan pindan maka lima anak angka dosa irusan gori-gori kurre sumanga anak sampak koding paran salama si tamu malik marudindin si mantakaboro masake si bayolindo lagu kita mintu masolanasang salama rampo paranno diotema allo dotemo si tetena diona kaditokwanna proponen sarlota tandigau sarjana teologi menjadi pendeta gereja Toraja yang ke 1182 hari Selasa tanggal 2 November 2021 tondora syarat tula taulai ilan tema Allah totemo yang waktu mapepisana pembukaan yang sedang berlangsung yang kedua ibadah pengurapan yang ketiga laporan panitia yang keempat sambutan yang pertama akan dibawakan oleh pimpinan jemaat Pengtora sambutan yang kedua pemerintah setempat sambutan yang ketiga ketua klasis kepala pintu dan sambutan yang keempat ketua BPSW atau BPS dan yang kelima pelelangan natura dan acara yang terakhir jamuan kasih yang akan diantarkan doa oleh pendeta dari wilayah Totemo Lataruki Tamatondoran Sitaruna Atu Gisoro lagu gua salama si tamu mali marudindin si mantakaburo masake si bayolindo lagu angga mintu to tianten bulan tasa kamakalima nangga to tiampa selen to tiampalen do tilangi lante kaparan doan rura gumua si turu inde dao kendengenah matan allo si pangalola bante dao langanna redena kulla iya bumalute di pesulo sondong daote kulina padang kalua mabombah di pobiak di anginan daote balulangana lipusanda kasalle koi
padahal dibungka minde darak lengko to di lagu padahal dikilang inde sumbung budukku laun tanda tasiki inde allo kaparan nuan rura ti kulla di pemarasa koe tabe ku patang aso karurung bulan tasa kasiman ku pati buak tingko nane tak karawa lagu angga to dibangun long angga to di kondo busu-busu to na mamai alu to na petindoi bisa to na kalupi-lupi angga to tanga meka ta aka angga to tanga meka boyo umpatale ambun sukaran alu na puang amatua dao teku liina padang kalua pakarintin na mesiman rokoturi yang madatunna lako angga tonno goi lolo na lamba tonne sunge kurapakan na dai-dai nana iturro parerung urrerung tau gamban unnongan nih pulo mapapa na pomasake telepongan tondo na pomadarinding te pentutuan na koli-kolira garintinkan mesiman rokok turi yang main dana angga mintu tosang adunduan pindan maka di makna angga tosang nyirusan gori-gori lamai te kombongan salok na buang angga to diantin bulan tasak maka di makna angga to dibuat tingko mintu gomi guben kata bei pantan gomi gubes simani mintu gomi ku kasiri datu tampu gomi ku katumpang ampu lempang kumotara palembang apa masola nasa ngata tutun koli-koli rara pangga mairi tapatanan manda api tali ngaduanta tapa tinti maya-maya suling bulanta koyana tiumba temai toma bayu lamba angga toma kundai tere alli iya to dibangun longa iya to dikondo busu-busu tona mammai alugu tona petindoi pisara tona kalupi-lupi to manda ummamai kadanna puang atau bintin petindoi pisaranna to tumang pararaata dulu godoti bulan ma allo to temo lante kulla atau marasan lante allo kaparan nuan rurate kulla di pemarasan koi si turu lamba inde simbolong manik inde lokon loirara delangan ladi tanda tasikih lante ma allo to temo ladi to dingi bulan ni lante kulla to marasan pantara nagana to dio lili ina padang adi barupo pak dende dende anna to dio lili ina padang nanai bendan to di poda tumuane allo angina tulang dan sianene bese lili ina padang adi barupo koi daenan na komba kombai to di poda tubuai ne sianene tak adung lagi to kulla apura di pelendu kumutun na di bambangan kada bisa bungan na di yung amak balaran nampak lante kombongan salok na buang jemaat pematurrat tungkasangan na di tanda di pale allo malo dito di rungko kulla mapia dari na lambi lante allo to demo lante kulla atau marasan padi sunna mote allo tanda na mote masiang tedao sulo na padang ladi tanda tasiki ilante kombongan sallo na buang ladi gomba gombai lante palimbuan na angga to sang adunduan pindan to sang irusan gori gori denno pa napo pa paraya napo paraya lamanda iya umamai kada manda ilantan nunanna aluna buang amatua sangka anak to kaubanan lamamba umpetindoi lontara makaraingena datunna suruga latu tun mendali saruran rungkok lago mintu gombongan salok na buang angga dosa ngadunduan pindan maka lima anak angga dosa irusan gori-gori
kurre sumanga ana sampak toding paran. Kurre sumanga ana lo ditanda balo sampak toding parayanna inde kulla di toding rongko. Na tanda balo angga tosang adunduan pindan na toding rongko angga tosang irusan gori-gori lamai te kombongan na jemaat pomotorra. Kurre sumanga ana inde riri basinna puang matua sampak toding parayanna banua kabusungan. Kurre sumanga ana inde simbol manik sampak toding parayanna inde pak dende anna padang adi barumpu. Kurre sumanga ana inde padang adi pomotorra inde lilina padang adi lolai tondogo di sabu iya tomak tondogo dao gaun tomak lembang dao salebu. Kurre sumanga ana inde hallo di tanda balo sampa todingi parayanna inde gulla di todingi rongko. Kurre sumangana kadanna buang sampa todingi parayanna bisara totu mampara rata. Kurre sumangana inde surak madatu sampa todingi parayanna lontara makara ingina datunna suruga. Kurre sumangana anggato sagadunduan pindan sampak todingi parayanna dosa ngirusan gori-gori. Kurre sumangana parayasanta. Si taruna la tumeng kaki tamator norasara apen talu yang metu ibadah pengurapan aktu ki sorong. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita akan memasuki ibadah pengurapan Ibu Proponem Serlota Tandigau. Oleh pengasih Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasih Tuhan pula, Saudara Proponem Serlota Tandigau telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Selalu
Saudara-saudara yang dikasihi itu dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang salah dari jemaat mengenai pengajaran dan hidup dari saudara proponem Charlotta Tandegau, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tama dokom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Di dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Mari merespon panggilan Allah. Kita angkat pujian, ku dengar panggilan Tuhan. Dengar
Yang dikasihi Tuhan, saudara calon pendeta Sarlota Tandigau, kita sekalian umat Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dan ketidaksanggupan untuk memelihara hukum-hukum Allah dengan sempurna. Dan kita juga bersyukur bahwa selalu ada waktu Tuhan siapkan bagi kita untuk menghampiri hadirat Tuhan, memohon pengampunan dosa. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau, saudara Sarlota Tandigau, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, meski tak layak diri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Firman Tuhan dari Efesus 2:10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya minta calon pendeta Sarlota Tandigau untuk berdiri. Saudara Sarlota Tandigau, Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Calon pendeta Sarlota Tandigau yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan kita, Tuhan berkenan memakai kita sebagai teman sekerjanya. Karena itu, kita berdoa kepada Tuhan bahwa Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Gembala Agung. Silakan dulu. Lapo kita mintu solanasang tosang petayanan lan Yesus Kristus, tapasakka itu penantalon tarima kadanda pematua, pasakka lamay surah Kolose pasal 3 ayat 20 talu salako 25. Kolose pasal 3 ayat 20 talu salako 25. Dolola tabasa siara tapelalan patunna may komita masambay. Paranukan si sola kombongami lante inaniate. Duka si sola te calon pendeta Sarlota Tandigau. Si sola mintu kan tu makdoren lante inan kaparanuan. Umpo parannu pa atunduami siapa kaborok mi belana mibengkan atu milokbangan kan lalan unalakataan lan pa kamayan tu nasoyanan majelis gereja si solate taumi calon pendeta Sarlota Tandigau lante atu pura di Boko natotemo laum pasakka mo kalena si sola kombongan sallo milaum tarima pa atokwan ludio me kalem kadami misa-misanna lamendadi petundan siya lamendadi kamatotoran lako kalena alau soyanan itu pa kamayan lan tanga-tangana kombongan mi susi misa pandita kadami duka lamendadi pentoyan ki kami kombongan mi ulopian katuang ki ang kitontong tuo matinuro lakolalan pa porayami. Ia motopuang kuasaikan penamasallo. Nayate kadami laki basa siya laki nanungan. Kitandai patuborong na lan katuang ki kalo-kalo. Poparayami tepe suami laum pokaday siya laum parampoy itu tanam pa inami puang ulendu ite kadami. Mima kada-kada mo lako kaliki solanasang sakka akan laum perangi kadami. Umpotete Yesus Kristus puang bala abaki. Amin. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka, tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca, mendengarnya, dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Salama asitamu lako kita solanasang lako mintu anggota jemaat Pongtorra, sola mintu anggota jemaat lantai klasis Kapala Pitu. Baidengki itu mekutana kumana manen na bu te tuang pandita umpana ata pelayanan. Baita rana salah ke saya perkenalan dulu
Saya Pendeta Yusuf Paliling, Ketua 5 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, baru-baru diutus pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di Jemaat Kanuruan sebagai salah seorang pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, hasil keputusan sidang Sinode Am ke-25 di Jemaat Kanuruan. Sebelumnya saya melayani di Jemaat Elim Palu, Klasis, Sulawesi Tengah. Baik kan untuk itu perkenalan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, bekerja dan melayani sepenuh hati. Bekerja dan melayani sepenuh hati. Atau pantan-pantan bah mungkin terjemahkan di kama bahasa Toraya. Dolo laku paranduk dan misa ulelean dan misa cerita bayi mukumbang momirangi teh pasabara kumikutolim pokadang komo. Misa ulelean na tukang kayu, seorang tukang kayu. Maajama jo misa perusahaan sekitar 25 tahun. Yate tukang kayu yate matinuru liu. Melong duka zaman na nasanga solatan di Toraja tukang halus. Ya. Madarang tau kecewa ke den itong pesan lemari raka, meja raka atau banua mala. Yaton na rasa-rasa mi kumo matua mo. Marencana mila pensiun. Male mina pokada lako panggawana kumua tabe belan natang kubela mo na denduka mampoku lasoro mo. Sang mandor merasa sedih karena ia akan kehilangan seorang tukang kayu yang handal. Tetapi sang mandor pun menyadari bahwa seorang tukang kayu tidak akan selamanya kuat. Sabaya ton natu ya to manual na sang patualap na pakai tukang kayu. Tak apa susu tetemo kemudian mutu alat modern gergaji listrik dan sebagainya. Nakua mitinde panggawana nakua koyo buarka na inang tang mobela tongan mo. Nakua den misa apalakungku. Ada satu permintaan terakhir, tolong buat lagi satu rumah yang terakhir untuk saya. Di Suanggaraga pole misa banua. Ya mau pekerjaan terakhir. Nakuduka tinde panggawana nakua engkau bebas menggunakan semua kayu yang paling berkualitas dan engkau bisa mengerjakannya sesuka hatimu, tidak ada batas waktu. Sang tukang kayu itu kemudian melakukan apa yang diminta oleh sang mandor. Tetapi yang terjadi ialah bahwa seorang tukang kayu ini mengerjakan pekerjaan terakhirnya itu dengan asal-asalan. Dia tidak menggunakan barang atau bahan-bahan yang berkualitas padahal ia bebas menggunakannya. Akhirnya ia membangun sebuah rumah yang tidak berkualitas. Padahal permintaan bosnya ialah buatlah dan bikinlah rumah yang paling baik yang kau anggap baik untukku. Setelah rumah itu selesai, ia melapor kepada bosnya dan menyerahkan kunci. Pergilah mereka berdua ke rumah yang baru dibangun itu. Dolo te panggawana nun di joboko te tukang kayu. Ya to na dibungka mo tuba apa mentama mi ruang tamu malen tiro itu kamara siadapo. Mangka to membalik te panggawana na kuami, inilah rumahmu, hadiah dariku untukmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Betapa terkejutnya sang tukang kayu ini, karena ia tidak menyangka bahwa rumah yang dia buat asal-asalan, rumah yang dia buat dengan tidak bersungguh-sungguh adalah rumah baginya. Nakualam penan naken nakutandai kumuabanuang kute laku pemelong itongan.
Saya akan menggunakan bahan-bahan yang paling berkualitas dan saya akan mengerahkan kemampuanku sebagai seorang tukang. Tapi ternyata bahwa saya harus tinggal di rumah yang saya kerjakan dengan tidak bersungguh-sungguh. Sulu solanasang tu dipakaborok dan Yesus Kristus biasa den tahu susito. Yan natang nalalami penanna tu misa jama-jaman tang ponno-ponno mo penannan posarain na masorro. Nasanga basa totema na kuha ogah-ogahan, acu tak acu, bekerja asal-asalan dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menyesal. Pambay tak siya taon di tamay susito. Amin. Kure sumangan. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah nasihat Rasul Paulus mengenai etos kerja. Bahkan lebih tepatnya etos melayani atau integritas seorang pekerja, integritas seorang pelayan. Konteks bacaan kita ini ialah nasihat kepada anggota-anggota keluarga. Dalam bacaan kita mulai ayat 18, Rasul Paulus memberi nasihat kepada istri-istri supaya tunduk kepada suami. Dalam ayat 19, Rasul Paulus menasihati para suami untuk mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar kepadanya. Dalam ayat 20, Rasul Paulus menasihati anak-anak untuk menghormati orang tuanya. Dan dalam ayat 21, Rasul Paulus mengingatkan para bapak, para ambek untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Dan dalam ayat 22, hamba-hamba pun, ya, hamba-hamba pun dinasehati supaya mengerjakan pekerjaannya, mengerjakan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya. Dipakilala tu anggota-anggota lan rumah tangga lan tananan dapo, anna posara itu pasananna si turu tu si patokna. Tidak usah terlalu pusing dengan orang lain punya tugas. Ya mo nenek sakin na buda tau te. Na beres tu zaman na zaman na tau main na penunu. Na beres tu zaman na zaman na tau malin na komentari. Karena itu firman Tuhan ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Mari kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi job kita, apa yang menjadi uraian tugas kita, apa yang menjadi pekerjaan kita. Tidak usah kita terlalu pusing dengan pekerjaan orang lain. Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Allah, Sang Pemberi Kerja. Kalau itu terjadi, ya kemintu tahu pantan matinuru umposara itu pasanan tengkona, maka akan terjadi yang namanya keteraturan, akan terjadi yang namanya ketertiban. Nah, kalau sudah teratur dan tertib, maka amanlah keadaan, amanlah kehidupan. Kalau kehidupan sudah aman, maka kedamaian itu menjadi nyata. Nayan nademo ku kedamaian masan nang moki ito. Susi bangsialan gereja. Setiap orang, terutama para pelayan-pelayan, entah dia pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, bahkan warga jemaat, perlu juga untuk mengerjakan atau melayankan tanggung jawabnya sebagaimana seharusnya. Kalau itu terjadi, maka jemaat akan aman, jemaat akan bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran. Saya mengajak kita merenungkan 3 hal pokok dari bacaan kita hari ini. Pertama, apapun yang dikerjakan dengan setengah hati atau tidak sungguh-sungguh tidak akan membawa hasil apa-apa, malah membawa penyesalan. Itu yang pertama. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah hati, yang dikerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak akan membawa hasil maksimal, malah akan membawa penyesalan, seperti tukang kayu dalam cerita yang saya sampaikan tadi. La petani yang naden ma'apalak ma'ajama joluma naden setengah-setengah, tantu tak enamelo tu hasilnya. Tongan rakato. Mangkana ditanan tu pare, dipiagi pi kumambay mariri mo namari ditiro apa ya? Dolo mo turiu. Kalando mo turiu na pare. Mandu lobo mo tu pare-pare na pare. Ya.
Segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah-setengah tidak akan ada hasil. Kalaupun ada hasil, hasilnya akan mengecewakan. Susiduka pegawai itu ke maka minterima iskah. Anda mengerjakan pekerjaannya dengan setengah-setengah hati, ia juga tidak akan maksimal, malah bisa dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh. Mahasiswa pun begitu. Temito melada pas sekolah yan nata na sungguh-sungguh melada naladen nora lang lamadomi isarjana. Ya. Pokoknya apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau dikerjakan dengan setengah hati tidak akan ada hasil dan malah akan membawa penyesalan. Yan na di pasumpu utama pelayanan bisa dikompo kadai. Yati kita majelis gereja, lapandita penatua diaken, dan siara kakapenasanan lan penanta ke tang maarundunan itu pelayanan. Atau biasa-biasa bang siya kiraka. Yati solaku pandita na kurang-kurang tahu male ma gereja, tirambar-ramban siya kiraka, atau mami ibang araka mamata. Payan na panditan na gereja Toraja, apalagi ke panditain de kapala pitu, napoy nanasan niya tu anggota jemaat. Susi bangsa kamu penatua diaken to. Ya, yan na kurang-kurang to mali mak gereja da ame kuy kuma oh ka pandita. Posara i pandita. Yan na tata gereja bapak dan ibu, majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken sama-sama bertanggung jawab menjaga keutuhan persekutuan. Taon na di ko kuma urusan niya pandita to, urusan naman niya penatua to, urusan naman niya diaken to, urusan ta solanasan. Kita lalu tondok si turu torwanta la kapala la torran nambe atau paringi atau apa rakasangan na la dikompo kade kumua rapa siara kepenanta ke baru itu tondok tantu tak. Maksudnya apa? Supaya kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, supaya memberi hasil, supaya jemaat dapat bertumbuh, dan supaya iman warga jemaat berbuah dalam perbuatan baik. Yang dari siapa kapenasanan ke deni temiapa tang marundunan berarti dan siapa harapan to. Tapi yan nata ebang mo kapenasanan tenang-tenang bangki kitang rapa itu tondok tang maling kamelo itu pelayanan. Itu tanda-tanda kehancuran. Lako sulu ku calon pendeta Sarlota Tandigau. Bekerja dan melayanilah dengan sepenuh hatimu, supaya dalam jemaat ini ada perubahan setelah saudara diurapi jadi pendeta. Natayan anggota jemaat pongtorra kumua yaton namang kemadurapi panditanta den perubahan. Sebab dalam dirinya sudah ada kewenangan, dalam dirinya sudah ada tanggung jawab sebagai pendeta. Ya tona proponen pakantannya pamajelis gereja. Patotemo belan na pandita mo, kemang kay diurapi dako. Dia sudah menjadi bagian dari majelis gereja. Ia sudah punya tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan kebijakan demi menjaga keutuhan persekutuan. Utolepi mintu tuapa ke dijama setengah-setengah hati. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah-setengah tidak akan memberi hasil. Supaya berhasil, maka mari kita mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan pelayanan kita dengan sepenuh hati. Yang kedua, kerjakanlah pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan orientasi kepada Tuhan. Malesong Lulan ayat 23. Nabat Rasul Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini filosofi. Ya. Kalau lo kan nala tatangga te kumua, mintu tu apa di karang, lah dipatu utun lako pong matua. Apapun juga yang kita kerjakan, apapun juga profesi kita, apapun juga pekerjaan kita, jabatan kita, tentu yang dikehendaki Tuhan ya. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kenapa?
Karena Allah itu bekerja tuntas, saudara-saudara. Pekerjaan-pekerjaan Allah tidak ada yang setengah-setengah. Amin. Allah itu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja tuntas dan sempurna. Nah, karena Allah itu bekerja tuntas, maka Ia menginginkan agar pelayan-pelayannya pun bekerja dengan tuntas. Bahasa Alkitab, bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan bekerja dengan asal-asalan. Inilah pekerjaan, inilah melayani yang berorientasi kepada Tuhan. Kalau kita bekerja apalagi melayani dengan berorientasi kepada manusia, kita akan kecewa. Ya. Saudaraku calon pendeta Sarlota, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh berorientasi kepada Tuhan. Jangan berorientasi kepada manusia. Sebab kita bisa kecewa kalau kita melayani Tuhan untuk menyenangkan manusia, untuk memenuhi selera dan keinginan manusia. Kita akan kecewa. Dan terlebih Tuhan akan kecewa kepada kita sebagai hamba-Nya. Kenapa? Manusia itu serba terbatas menilai kita. Mau ita enaden dipuji, tatontong bang mati nuru melayani. Hati-hati duka itu kita pandita kian aku itu tahu melongkot bami Pak Pendeta. Boleh berbangga, tapi jangan sampai terlalu besar kepala. Karena orientasi kita adalah melayani Tuhan, saudara-saudara, ya, menyenangkan hati Tuhan. Inilah pelayanan yang berorientasi kepada Allah. Saya sudah katakan tadi, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita melayani dengan berorientasi kepada manusia, kita akan kecewa. Kenapa? Kita adalah pelayan Tuhan dan bukan tukang sulap yang bertugas apalagi dibayar untuk menghibur dan menyenangkan penonton. Kita adalah pelayan Tuhan, bukan penghibur. Senangkanlah hati Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan akan senang dengan Anda kalau Anda melayani dengan menyenangkan Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Jika kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh tetapi masih diprotes, masih dicela, tidak apa-apa. Jangan kecewa dan marah, sebab kita melakukannya untuk Tuhan. Nenek na pusaro pandita teh di beberapa tempat kumua membarakan aku teh solaku majelis gereja na utongan nito nga mo dika teh male melayani tang kukua uran tang kukua apa maarapat ka dito na sengke bang paya buda bang paya protes na tasa abara. Karena memang pelayanan itu ditujukan kepada Tuhan. Saya katakan tadi, kalau kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu orang masih protes, tidak ada masalah. Tapi jangan berhenti, lanjutkan terus. Makin sungguh-sungguhlah bekerja, makin sungguh-sungguhlah melayani. Karena kalau pekerjaan kita aminkan sebagai anugerah Tuhan, maka pasti kita akan kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti dalam ayat 23. Kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Para calon pendeta Sarlota Tandigau, pelayanan sebagai seorang pendeta adalah anugerah Tuhan. Maka tidak bisa tidak, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Jadilah pendeta yang sungguh-sungguh pendeta dan bukan asal jadi pendeta. Yang ketiga, ya mau katakan nanti. Upah Tuhan siapkan. Apa bahasa kapal Betunda itu upah? Saroh ya. Nah kalau Pak Pasan Tanina, dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang disiapkan bagimu. Semua orang pasti menginginkan upah. Apa boleh kayak solaki Pak Dagang? Tentunya itu didaka saro. Pakodaan sa taruh udah bang saro. Yang nadin siya mau disaro si sidi ijo. Normal secara ekonomi toh. Tapi kalau kita bekerja dengan berorientasi kepada upah, itu bahaya.
Kalau kita bekerja, apalagi kalau kita melayani dengan berorientasi kepada upah, itu bahaya. Kita akan kehilangan jati diri sebagai hamba Allah. Apalagi kalau upah yang dimaksudkan adalah upah dari manusia, upah dari dunia. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menyiapkan bagimu upah. Dan upah itu adalah upah yang kekal. Tuhan siapkan bagi seorang hamba yang setia, bagi seorang pekerja yang setia. Banyak orang yang bekerja dengan berorientasi kepada upah, berorientasi kepada saro. Yan naden nasaro dio, o ya mendolo-dolo. Yan naden la nasaro na jo nakwa aku pa. Payan nata nakwa urusan mikamu. Tak ada mikamu. Firman Tuhan mengingatkan kita, kerjakan saja yang sepatutnya kita kerjakan, tetapi dengan sungguh-sungguh, ya. Kerjakan saja yang sepatutnya kita kerjakan, tapi dengan sungguh-sungguh, maka upah pasti Tuhan siapkan. Tuhan menghargai setiap kerja keras anak-anaknya. Tidak ada yang sia-sia. Setetes keringat kita pun dalam pekerjaan Tuhan dihargai oleh Tuhan. Da amon na kita mempusingi kumu apa rasa rota diote. Termasuk lalu pelayanan da amon na kita mempusingi kumu apa latasaro diote. Jama bang mi posara bang itu si pato na di posara. Si tuang kama sorokan pena, si tuang kalantukan pena. Firman Tuhan menjanjikan Tuhan akan menyiapkan upah bagimu. Jadi kerjakan pelayanan khususnya sebagai pendeta, juga sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai warga jemaat, bahkan apapun pekerjaan kita, kerjakanlah pekerjaan kita, kerjakanlah pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan ada berkat Tuhan daripadanya. Biasa ada guyonan nakwa ya tonna proponen patu bapak pendeta, batu ibu pendeta, marajin lu male berkunjung, marajin lu nada sekolah minggu, melo-melo khotbana, payaton namang kebudi rapi, oh na takwa to tangkang kamu susi. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah kiranya kerjaanmu menjadi kendor. Yakin dan percaya, ya tesulu ta calon pendeta Sarlota Tandigau, ya temangkana diurapi sama tutu-tutuna. Yang mau pas sambayangan nih. Ya, tulaki ana sama tutu-tutuna sama kari tututuna kamaya. Susidu ka kamu to. Rekan-rekan penatua diaken lantai jemaat pong torra da amiku aku mah makasih mau diurapi pandita. No kamu alam pimpin ibadah jo PWGT. De itu na tunggai. Mangka siya mo durapi tu ibu proponen jadi pandita. De itu na yapang mo male berkunjung sama pandita siya mo. Oh, itu namanya tidak sungguh-sungguh. Kendor. Tangkus bahasa Torah itu kendor. Moro itu ya. Masa saya mau lupa tadi. Moro. Jadi apapun yang terjadi setelah ini, masing-masing kita khususnya hamba Tuhan ini terpanggil oleh firman Tuhan hari ini untuk mengerjakan kewajiban, mengerjakan tanggung jawab kita khususnya sebagai hamba Allah, sebagai majelis gereja, sebagai pendeta dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan dari Tuhanlah kita akan memperoleh bagian sebagai upah bagi kita. Selama amak kamaya siulu ku calon pandita Sarlota Tandigau. Selama lako jemaat Pong Torra klasis Kapala Pitu. Selama lako gereja Toraja atas karya besar hari ini. Seorang hambanya akan diurapi di tengah-tengah gerejanya. Puang umpasake ke isolanasang. May komita tukko di olona pong matua unanong mandalan ni sulit tukaran na pong matua mangkata berani. Saudara-saudara, bersyukurlah pada Tuhan bahwa Tuhan memungkinkan dan memperkenankan kita menekuni
profesi dan pekerjaan yang ada pada kita saat ini. Aminkanlah bahwa pekerjaan itu, profesi itu, jabatan itu adalah dari Tuhan. Maka Tuhan mau agar kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Begitu pula dalam pelayanan kita, bersyukurlah ketika Tuhan mempercayakan kita menjadi majelis gereja, menjadi penatua, diaken, pengurus OIG. Maka kerjakanlah pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah semuanya, pekerjaan dan pelayanan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ingat, Tuhan menghargai sekecil apapun karya dan pelayanan kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di benda tutup paduan suara Kecamatan Kapala Pitu untuk memuji Tuhan.